Halo teman-teman pecinta film seru dan penuh keajaiban. Selamat datang di Fun Story Channel, tempat di mana kita bahas alur cerita film yang bikin hati hangat dan imajinasi terbang tinggi. Di video kali ini kita akan menyelami kisah menyentuh tentang persahabatan antara seorang anak kecil dan seekor naga hijau raksasa yang hidup di hutan. Yup, film penuh keajaiban dari Disney berjudul Pete's Dragon 2016. Film ini bukan cuma tentang naga aja, tapi juga tentang arti keluarga, keberanian, dan keajaiban yang tersembunyi di balik rasa kehilangan. Jadi, siap-siap buat baper dan kagum di saat yang sama. Sebelum kita mulai petualangan seru ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan kasih like biar kamu nggak ketinggalan alur cerita seru lainnya. Film dimulai dengan Pete, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun, sedang dalam perjalanan darat bersama orang tuanya. Selama perjalanan, Pete membaca buku sementara orang tuanya mencoba menebak apa yang sedang dia baca. Sayangnya, mereka mengalami kecelakaan mobil saat mencoba menghindari seekor rusa di jalan. Orang tua Pete tewas seketika, tetapi secara ajaib Pete selamat. Saat Pete melarikan diri dari reruntuhan, ia dikejar oleh sekawanan serigala ke dalam hutan. Terkepung dan tidak punya tempat untuk lari, suara keras bergema di seluruh hutan menakuti para serigala. Seekor naga besar berbulu hijau dan bermata kuning muncul mendekati Pete. Meskipun awalnya takut, naga itu menunjukkan sikap bersahabat dengan mengembalikan tas Pete sehingga mendapatkan kepercayaannya. Naga itu mengulurkan tangannya dan Pete memanjat naik. Mereka pun terbang bersama. 6 tahun kemudian, seorang pria tua menceritakan kisah kepada beberapa anak tentang pertemuannya dengan naga di hutan. Putrinya, Grace, yang bekerja sebagai penjaga hutan, mendengar cerita itu dan menolaknya, mengatakan bahwa ia sering berada di hutan namun belum pernah melihat naga. Pria tua itu mengingatkannya bahwa hanya karena sesuatu tidak terlihat bukan berarti itu tidak ada. Grace pergi ke hutan untuk menjalankan tugas rutinnya. Sementara itu, Pete terlihat sedang mengejar kelinci di hutan. Ia berhasil menangkapnya, tetapi terkejut oleh suara auman beruang dari belakang. Dengan berani, Pete membalas mengaum yang memicu kemunculan sahabat naganya Elliot dari balik pepohonan. Melihat Elliot, beruang itu lari ketakutan. Pete dengan penuh kasih memanggil naganya Elliot, nama yang ia berikan. Mereka bermain bersama memperlihatkan kemampuan Elliot untuk menjadi tak terlihat. Keesokan harinya saat menjelajahi hutan, Pete dan Elliot melihat Grace sedang lewat. Elliot menjadi tak terlihat dan Pete diam-diam mengikutinya. Grace menyemprotkan cat biru pada pohon bertanda merah. Saat ia bekerja, Pete menyelinap ke dalam tasnya dan mengambil sesuatu. Mendengar suara, Grace mengira itu partnernya dan pergi tanpa menyadari bahwa Pete telah mengambil kompas berisi foto. Kemudian Pete tanpa sengaja membuka kompas itu saat Elliot bersin padanya memperlihatkan gambar di dalamnya. Keesokan paginya Pete mendengar suara pekerja yang sedang menebang pohon. Ia meninggalkan Elliot yang sedang tidur untuk mengamati mereka dari kejauhan. Grace tiba di lokasi kerja bersama seorang pria bernama Jack dan putrinya Natalie. Saat Grace dan Jack berbicara, Natalie mencoba memberitahu bahwa ia harus pergi ke sekolah, tetapi mereka tidak mendengarnya. Penasaran, ia keluar dari mobil dan melihat Pete mengintip dari jauh. Saat Pete lari, Natalie mengejarnya dan memintanya berhenti. Pete memanjat pohon untuk menghindarinya, tapi Natalie mengikuti. Saat memanjat, ia terpeleset dan jatuh melukai lututnya. Meski Pete mencoba menangkapnya, jeritan Natalie menarik perhatian para pekerja yang langsung menghampiri. Natalie bertanya nama dan umur Pete dan ia mengatakan bahwa usianya 5 tahun. Natalie menunjuk bahwa tubuhnya terlalu besar untuk anak berusia 5 tahun. Ia memperkenalkan diri dan menjelaskan kejadian kepada para pekerja. Grace melihat Pete mengenakan kompas miliknya yang hilang dan mencoba menanyainya. Pete berusaha kabur tapi jatuh dari pohon dan kepalanya terbentur. Sementara itu, Elliot terbangun dan mulai mencari Pete tanpa sengaja berjalan mendekati lokasi para pekerja. Elliot tak sengaja menjatuhkan pohon menarik perhatian. Gavin, salah satu pekerja, mengambil senjatanya dan mengajak timnya untuk menyelidiki sambil berkata, "Mari berburu."
Pete sadar kembali di rumah sakit dan melihat Grace dan lainnya membicarakan dirinya dari jendela lorong. Natalie mengecek kamar Pete tetapi mendapati kamar kosong. Panik, ia memberitahu Grace dan yang lain. Pete berlari melintasi kota berusaha kembali ke hutan. Di perjalanan ia mengusir anjing yang menggonggong dan akhirnya ditemukan oleh Grace dan beberapa polisi. Sementara itu, Gavin dan timnya menemukan jejak kaki raksasa di hutan membuktikan bahwa ada sesuatu yang aneh di sana. Grace dan Natalie membawa Pete ke rumah mereka, tetapi Pete mencoba kabur lagi bersikeras bahwa ia harus pulang. Grace berjanji akan membawanya pulang keesokan harinya jika ia tinggal bersama mereka, menjelaskan bahwa ia bertanggung jawab untuk melindungi hutan termasuk Pete. Pete bertanya apakah ia juga akan melindungi Elliot, tetapi sebelum bisa menjelaskan lebih lanjut, Jack memanggil mereka. Malam itu, Natalie mengajari Pete cara makan roti lapis. Sementara itu, Gavin dan timnya mendekati sebuah pohon besar dengan gua di bawahnya. Di dalamnya, Gavin menemukan sebuah buku, tetapi penemuan itu membuat Elliot marah. Naga itu menyerang mereka, mengejar mereka ke mobil. Gavin mencoba menembak Elliot, tetapi sang naga menghancurkan senjatanya, bersin padanya dan memaksa mereka mundur. Di rumah Grace, Pete mulai menyesuaikan diri saat Grace dan Natalie menunjukkan sekeliling rumah. Elliot terbang di atas kota mencari Pete. Saat Grace bertanya tentang Elliot, ia menerima telepon dari kepala polisi yang memberitahunya bahwa Pete telah hilang selama 6 tahun sejak orang tuanya meninggal dalam kecelakaan. Natalie bertanya apakah Elliot adalah teman khayalan Pete, tapi Pete bersikeras bahwa Elliot itu nyata. Elliot melacak mobil Gavin, curiga bahwa itu bisa membawanya ke Pete. Sementara itu, Pete menggambar Elliot dan menunjukkannya kepada Natalie yang mengenalinya sebagai naga. Grace masuk dan memberitahu Natalie bahwa ia perlu bicara secara pribadi dengan Pete. Dengan lembut, ia bertanya apakah Pete ingat bagaimana ia bisa berada di hutan. Pete mengenang perjalanan dengan orang tuanya. Saat Grace bertanya tentang Elliot, Pete menunjukkan gambar dan mengatakan bahwa ia akan bertemu dengannya besok ketika mereka kembali ke hutan. Di tempat lain, Gavin pergi ke rumah Jack bersikeras bahwa naga dalam cerita ayah Grace itu nyata karena ia telah melihatnya sendiri. Jack ragu membuat Gavin frustrasi dan pergi dengan marah. Malam itu, Elliot menemukan rumah Jack dan mengintip melalui jendela, melihat Pete berinteraksi bahagia bersama Grace dan Natalie merasa sedih. Elliot kembali ke guanya. Macem teringat saat menatap naga itu yang menatap balik kepadanya sebelum menghilang ke dalam hutan. Grace mengungkapkan ketidakpercayaannya bersikeras bahwa dia sangat mengenal hutan dan tidak mungkin melewatkan seekor naga. Macem membalas bahwa dia juga melewatkan keberadaan Pete keesokan paginya. Grace membawa Pete dan Natalie ke hutan ditemani oleh ayahnya. Sementara itu, Jack menemukan catatan dari Gavin di tempat kerja yang menyatakan bahwa dia sedang berburu. Pete memimpin Grace dan yang lainnya ke gua dan masuk ke dalamnya untuk mencari Elliot, sementara Jack mencari mereka di hutan. Pete muncul bersama naga tersebut. Natalie, Grace, dan Macam terkejut dan Natalie dengan lembut menepuk Elliot. Tiba-tiba, Gavin dan krunya datang menembakkan peluru penenang ke Elliot untuk menangkapnya. Mendengar keributan itu, Jack berlari menuju lokasi. Elliot berjuang untuk melarikan diri, tetapi akhirnya tumbang karena obat penenang dan secara tidak sengaja menghancurkan gua. Hati yang hancur, Pete mendekati Elliot untuk menghiburnya. Jack tiba dan terkejut melihat bahwa naga itu nyata. Kru Gavin menangkap dan membawanya ke pabrik gergaji kota dan mengurungnya di dalam sebuah bangunan. Macam menghadapi Gavin tentang rencananya terhadap naga, namun Gavin mengakui bahwa dia belum memutuskan. Jack dan Grace masuk ke dalam bangunan dan saat Grace menepuk Elliot, bulunya bersinar redup. Ketika polisi tiba di pabrik gergaji, Natalie dan Pete menyelinap masuk ke bangunan tersebut. Sementara Gavin dan Jack mencoba menjelaskan situasi kepada sheriff, Natalie mengunci pintu dari dalam. Pete dengan cepat melepaskan rantai Elliot dan menyuruhnya untuk terbang. Saat Gavin membuka pintu, naga itu telah menghilang.
Sheriff mempertanyakan Gavin yang menjelaskan bahwa naga itu melarikan diri melalui atap yang terbuka. Ragu-ragu, Sheriff bertanya apa yang sebenarnya mereka cari dan Gavin serta Jack mengonfirmasi bahwa itu adalah naga. Sheriff menolak klaim mereka dan menolak untuk mempercayainya. Sementara itu, Elliot tetap tak terlihat di dalam bangunan. Grace menyadarinya dan diam-diam memberitahu Jack. Pete dan Natalie mencari cara untuk melarikan diri bersama Elliot. Machem menawarkan diri untuk mengemudikan truk guna membantu mereka. Ia menyalakan mesin dan menerobos dinding bangunan. Gavin berteriak kepada para pekerja untuk mengejar naga itu dan mencoba ikut mengejar, tetapi Grace merampas kuncinya dan melemparkannya untuk menahannya. Saat truk melaju kencang, Pete mendesak Elliot untuk terbang, namun Elliot kesulitan dan jatuh kembali ke tanah. Rem truk gagal memperumit keadaan. Gavin mempercepat laju kendaraannya menyusul truk dan memerintahkan Machem untuk berhenti. Machem menolak mendorong Gavin untuk menyalip dan memblokir jalan truk. Berdiri di depan truk, Gavin berharap dapat memaksanya berhenti. Machem mencoba mengerem tetapi gagal dan menabrak mobil Gavin. Untungnya, Gavin dan rekannya melompat keluar tepat waktu saat truk akhirnya berhenti. Elliot melihat mobil Jack mendekat dan marah, bergegas ke arahnya dan menyemburkan api ke jembatan. Pete dengan cepat berlari ke Elliot dan memohon padanya untuk berhenti. Elliot menghentikan aksinya dan Gavin segera membantu Jack dan Grace yang masih berada di dalam mobil. Tiba-tiba, jembatan mulai runtuh menyebabkan mobil itu terguncang berbahaya. Elliot melompat untuk menyelamatkan mobil dan mencegahnya jatuh. Meski telah berusaha, jembatan ambruk dan Jack, Grace, dan Elliot jatuh ke bawah. Pada saat terakhir, Elliot terbang kembali ke atas sambil membawa Jack dan Grace dengan aman di punggungnya. Setelah menurunkan mereka, Pete naik ke punggung Elliot dan mereka terbang pergi. Grace berteriak agar dia berhenti, tapi Pete tidak mendengarkannya. Setelah tiba di gua, Pete mengatakan kepada Elliot bahwa mereka tidak bisa tinggal di sana lagi. Elliot menunjukkan halaman dari buku milik Pete yang menggambarkan pentingnya kebersamaan dengan keluarga. Terharu, Pete mengatakan bahwa dia tidak ingin meninggalkan Elliot dan memeluknya erat. Sementara itu, Grace dan Natalie pulang dengan hati hancur hanya untuk menemukan Pete sudah menunggu mereka di rumah. Dalam adegan terakhir, Natalie dan Pete memulai perjalanan darat untuk mencari Elliot. Mereka akhirnya menemukannya hidup bahagia bersama keluarga barunya. Wah, luar biasa banget ya teman-teman. Kisah antara Pete dan sang naga hijau Elliot benar-benar ngajarin kita kalau keluarga nggak selalu harus sedarah, tapi tentang siapa yang selalu ada buat kita. Kalau kamu suka cerita penuh keajaiban seperti ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu biar mereka juga ikut ngerasain kehangatan film Pitis Dragon. Dan pastinya tekan tombol subscribe serta nyalain lonceng notifikasi karena di video berikutnya kita bakal bahas lagi alur film seru lainnya yang pastinya nggak kalah keren. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap di Fun Story Channel, tempat dimana setiap film punya cerita dan makna tersendiri. Dadah teman-teman.